Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan coba diskusi terkait satu hukum yang gue yakin teman-teman udah kenal banget ya. The Law of Attraction. The Law of Attraction ini kayak hukum yang menyatakan bahwa sesuatu itu terjadi karena ada faktor internal kita yang mensupport atau mengafirmasi lah ibaratnya. Ibaratnya The Law of Attraction itu hukum tarik-menarik. Kayak if lu say yes terhadap satu kejadian, maka benar-benar akan kejadian yes tersebut gitu. Atau alam mendukung yes lu. Simpelnya kayak gitu. Cuman masuk akal gak sih hal kayak gitu sebenarnya? Karena kan ini hal abstrak ya. Nah sebenarnya kalau gue hubungkan dengan teori mekanika kuantum, pagi-pagi udah bahas mekanika kuantum. Nah jadi sebenarnya di mekanika kuantum tuh ada hukum yang namanya singularity atau singularity lah ya. Ibaratnya satu atom atau satu partikel subatomik itu tuh punya relasi dengan partikel subatomik yang lainnya walaupun dia terpisah jauh sekali. Hal itu karena ada satu frekuensi yang sama di antara kedua subatomik partikel tersebut. Simpelnya kayak gini. Kalau misalkan si satu partikel subatomik ini pergi ke kanan, maka yang satunya lagi itu akan pergi ke kanan juga mengikuti partikel tersebut. Nah mungkin ini yang menjadi landasan kenapa kok bisa muncul the law of attraction tadi. Karena pada dasarnya kan secara fisika kita itu lahir di dalam spektrum frekuensi. Ibaratnya gini, getaran, suara, bahkan gerakan kita dalam teori mekanika kuantum itu tuh sebenarnya frekuensi atau gelombang. Jadi kayak kita tuh sebenarnya kumpulan gelombang aja. Dan nah gelombang tersebutlah yang menyebabkan adanya satu interaksi antara satu partikel subatomik dengan partikel subatomik yang lain. Nah dari situlah mungkin secara fisik the law of attraction bisa dijelaskan. Karena betul kita itu apabila mengafirmasi satu kejadian dalam arti berpikir positif terhadap satu kejadian atau mungkin sebaliknya, maka itulah yang akan kita dapat. Kalau misalnya kita menanamkan dalam diri kita kayak gue kira-kira bakal kecelakaan nih, gue bakal kecelakaan, nah lu bakal kecelakaan beneran gitu. Nah itu adalah hukum tarik menarik atau hukum yang the law of attraction. Jadi kayak hati-hati sama pikiran lo sendiri. Kalau misalkan lo netting, maka sesuatu yang negatif akan terjadi. Kalau misalkan lo positive thinking, maka sesuatu yang positif akan terjadi. Kayak aneh sih sebenarnya, nggak nalar, tapi ya tadi secara fisik itu sangat possible banget. Secara fisika itu sangat possible banget karena tadi kita itu terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain. Benar-benar terhubung. Dengan tanaman pun bahkan kita terhubung. Irasional ya. Tapi itu bisa dirasionalisasi. Dengan tanaman kita terhubung karena pasti ada yang namanya hidup atau bahkan sesuatu yang berbentuk fisik itu pasti punya partikel subatomik. Otomatis ketika kita apabila satu hal memiliki bentuk fisik dan kita memiliki bentuk fisik, maka kita punya relasi terhadap benda tersebut gitu. Ya nggak masuk akal, emang mekanika kuantum gak ada yang masuk akal. Tapi ya saya coba menjelaskan the law of attraction menggunakan mekanika kuantum. Dan dipikir-pikir itu amazing sih. Oke, mungkin itu aja dari gua. Sorry pagi-pagi udah bikin pusing karena bahasan mekanika kuantum. Tapi mungkin kita sebagai manusia bisa menjadi lebih positif
untuk mendapatkan respon yang positif juga dari alam. Karena kalau kita berpikir negatif, maka hal negatif lah yang akan terjadi. Terima kasih.